Halo para sahabat Kito, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Selamat datang di channel Cerita Kito, tempatnya review dan cerita seru seputar Donghua. Hari ini Cerita Kito akan melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Beyond Time Gaze episode 16. Langsung saja simak ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan agar berhati-hati terhadap klan Duyung. Sedangkan Tuan Putri kedua dan pertama telah mendapatkan laporan dari bawahannya siapa yang telah membunuh adiknya si Pangeran Duyung. Dan inilah dia, Beyond Time Gaze episode 16. Di malam yang sunyi dan mencekam, tampak Suking berada di dalam perahu saktinya. Dia sedang memasak dan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan klan Duyung, seolah dia tahu malam itu klan Duyung akan datang untuk menuntut balas. Di sisi lain, tampak Tuan Putri pertama dan kedua dari klan Duyung beserta beberapa anak buahnya melangkah terburu-buru dan penuh amarah. Mereka tampak menuju ke perahu sakti milik Suking. Mereka melacak keberadaan Suking menggunakan aura kutukan garis keturunan milik adiknya Pangeran Duyung yang telah dibunuh Suking. Tampak Tuan Putri kedua sangat marah dan tak bisa mengendalikan emosi dan rasa dendamnya. Ia ingin segera menghabisi Suking dan membalaskan dendamnya. Sedangkan Tuan Putri pertama mengeluarkan sebuah jimat untuk menghancurkan pelindung perahu sakti milik Suking. Ketika jimat itu dilemparkan, pelindung kapal Suking langsung runtuh. Tidak menyia-nyiakan waktu, Putri klan Duyung dan anak buahnya langsung menerobos masuk ke perahu Suking. Namun di sana tak ada seorang pun. Putri kedua tampak kesal dan marah karena Suking berhasil kabur. Namun untuk memastikan, Putri ke-1 memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah kapal tersebut. Di saat mencoba memeriksa, salah satu anak buah klan Duyung menyentuh perangkap yang dipasang Suking. Sebuah boneka keluar. Karena merasa geram, orang itu menebas boneka tersebut. Saat boneka ditebas, boneka itu mengeluarkan asap hijau beracun. Beruntung Putri Duyung sigap dan sempat mengaktifkan pelindung sehingga bisa lolos dari racun itu. Karena aura kutukan garis keturunan masih merespon, itu berarti Suking masih berada di sekitaran daerah itu. Kedua putri klan Duyung memutuskan untuk mencari di sekitaran dermaga yang tampak gelap dan sunyi itu. Dalam amarahnya, putri kedua tak sengaja mengatakan sebuah rahasia besar tentang klan Duyung. Sedangkan Suking yang menggunakan jimat penyembunyi aura dengan bebas melihat pergerakan para klan Duyung tanpa takut ketahuan. Setelah mengetahui rahasia klan Duyung, Suking kini tahu jika dirinya memang sudah ditargetkan untuk dihabisi sejak lama. Tiba-tiba, sebuah boneka menggelinding ke arah mereka, kemudian berputar dan meledak menimbulkan kabut zat asing yang pekat. Putri pertama berpikir jika Suking telah melakukan persiapan dengan matang. Jika diteruskan, akan membahayakan dirinya dan adiknya. Ia pun meminta agar mereka pergi. Namun putri kedua ngeyel tidak mau pergi. Dia akan tetap menghabisi Suking malam itu juga. Dan benar saja, Suking bergerak cepat dan leluasa dalam kabut. Satu persatu anggota klan Duyung dihabisi dan diseret dalam kabut hingga menyisakan kedua putri Duyung saja. Terlihat kedua putri tampak panik dan tegang menghadapi Suking yang penuh strategi. Mereka menyerang membabi buta, tak tahu arah. Namun serangan itu satu pun tak ada yang mengenai Suking, bahkan serangan itu mengenai para anggota klan Duyung itu sendiri. Dalam gelap, Suking berpikir jika kedua putri inilah yang bisa melacak keberadaannya. Jika dia membunuh keduanya, maka tak ada orang yang bisa melacaknya lagi. Di saat kedua putri makin panik, di saat itulah muncul gelembung-gelembung air. Tiba-tiba, Suking muncul tepat di belakang putri kedua. Dia langsung melesat dan membabat putri kedua. Darah berhamburan. Putri pertama yang mengetahui itu sangat terkejut. Belum hilang rasa terkejutnya, Suking telah melesat dan menghujamkan senjatanya ke arah putri pertama. Beruntung dia masih sempat memasang pelindung, walaupun akhirnya pelindung itu pun hancur. Tombak pendek milik Suking menghujam tubuh putri pertama. Di dalam tekanan, putri pertama mengeluarkan jimat pengganti tubuh sehingga tubuhnya berganti posisi dengan anggota klan Duyung yang lain. Seketika tubuh putri pertama menghilang dan diganti tubuh yang lain.
ia tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat ia melarikan diri bersama putri kedua yang ternyata belum tewas. Suking tak tinggal diam, dia terus mengejar sambil menyerang dengan beberapa teknik yang ia miliki. Kedua putri yang sudah terluka parah dan ketakutan hanya bisa menghindari setiap serangan dari Suking dan terus berlari. Sedangkan di tempat lain, pangeran ketiga puncak ketujuh, Tuan Li, tampak sedang bersenang-senang dengan seorang gadis pemain musik. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan putri klan Duyung yang tampak terluka parah dan sedang dikejar oleh seseorang. Putri klan Duyung terus berlari mendekati Tuan Li dan memohon perlindungannya. Ia menceritakan jika dia sedang dikejar oleh pembunuh adiknya, yaitu Suking. Putri klan Duyung memohon perlindungan serta memohon agar pangeran ketiga puncak ketujuh, Tuan Li, mau membalaskan dendamnya untuk menghabisi Suking. Tuan Li tampak mendengarkan keluhan dari putri klan Duyung dan berusaha menenangkannya. Sedangkan Suking yang mengetahui jika putri klan Duyung meminta perlindungan Tuan Li, dia segera bersembunyi sambil mengamati dari kejauhan. Karena Tuan Li ini memiliki kemampuan yang cukup tinggi dan terpandang di sekte tujuh pupil darah, dia bukanlah tandingan bagi Suking. Kekuatannya jauh di atas Suking. Maka dari itu, Suking memutuskan untuk bersembunyi dan mengamati dari jauh. Namun di luar dugaan, Tuan Li yang semula lembut dan ramah seketika berubah garang dan malah menghabisi putri pertama klan Duyung. Dia berkata jika putri telah salah besar karena berani memusik Suking. Bukan hanya itu, Tuan Li pun menghabisi putri kedua klan Duyung. Tuan Li tahu jika Suking sedang bersembunyi dan menyaksikan kejadian tadi. Tuan Li pun mengundang Suking untuk ngobrol di perahu saktinya. Namun Suking yang tak mengenal Tuan Li, ia memilih pergi dari tempat itu untuk keamanannya. Di tempat lain juga terlihat ketua divisi pembunuhan dan Tuan Putri kedua puncak ketujuh sedang bertarung dengan beberapa orang dari klan Duyung yang sedang melarikan diri, akan melapor kepada putri karena rahasia besar klan Duyung telah bocor dan diendus oleh divisi penangkap pembunuhan. Mereka berdua tampak sangat mudah menghabisi orang-orang dari klan Duyung itu. Bahkan mereka berdua juga tampaknya tahu apa yang telah terjadi dengan Suking dan apa yang dilakukan oleh pangeran ketiga puncak gunung, Tuan Li. Mereka berdua hanya tersenyum dan tertawa. Di suatu tempat, tepatnya di area terlarang, terlihat seseorang yang dipanggil Tuan Ketujuh. Orang yang dulu pernah kagum dengan Suking, dia dan bawahannya sedang menyaksikan pertarungan antara seorang pemuda dan beruang merah. Dia menanyakan kepada bawahannya apakah Suking sudah masuk ke dalam sekte tujuh pupil darah. Bawahannya pun mengatakan jika Suking telah masuk ke sekte pupil darah dan berada di divisi penangkap pembunuh. Tuan Ketujuh juga membandingkan antara Suking dan pemuda yang sedang bertarung. Mereka berdua mempunyai mata yang tajam, sama-sama tajam saat menatap mangsanya ataupun lawannya. Tuan Ketujuh merasa beruntung karena dia kembali mendapatkan bibit unggul di area terlarang ini. Dulu Tuan Ketujuh pernah menyebarkan giok putih sebanyak 50, namun hanya pangeran ketiga Tuan Li yang bisa diandalkan dan berhasil menjadi tangguh. Kali ini dia menginginkan adanya pangeran keempat. Maka dari itu ia memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan 100 giok putih. Setelah Tuan Ketujuh pergi, bawahannya tanpa basa-basi langsung melemparkan giok putih pada pemuda di area terlarang itu. Di saat Tuan Ketujuh dan bawahannya sedang bermain catur, tampak seseorang menghadap dan memanggil Tuan Ketujuh guru. Orang itu penuh rasa takut. Ia mengatakan jika klan Duyung telah mencuri peta pembuatan kapal sakti milik puncak ketujuh. Pelakunya telah tertangkap beserta barang buktinya. Dia juga mengatakan diam-diam suku Duyung telah membangun menara tulang sebagai bukti kesetiaan kepada suku mayat laut. Orang itu pun menyerahkan beberapa bukti kejahatan klan Duyung. Tak lupa, orang itu meminta maaf karena telah lalai sehingga Pangeran Duyung berhasil menyiksa manusia. Orang itu dijatuhi hukuman berkultivasi secara tertutup di sebuah tempat gua pengikis tulang. Tuan Ketujuh berpikir, kenapa suku Duyung mencuri peta pembuatan perahu sakti? Apakah seseorang seperti Pangeran Ketiga memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan? Namun, satu hal yang membuat Tuan Ketujuh sangat murka kepada suku Duyung adalah selama ini, sekte tujuh pupil darahlah yang telah melindungi suku Duyung, namun sekarang malah suku Duyung berkomplot dengan sekte mayat laut, sebuah sekte yang menjadi musuh bebuyutan sekte tujuh pupil darah.
Dan dia pun berkata, jika suku Duyung mulai saat ini boleh dimusnahkan. Tiba-tiba bawahan Tuan Ketujuh menanyakan tentang Suking. Tuan Ketujuh mengatakan, karena Suking telah masuk ke dalam rencana besarnya, maka Suking bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, itu tergantung cara berpikir Suking. Di dunia ini, yang bodoh tidak akan bertahan lama. Dan orang yang menganggap dunia ini hanyalah persinggahan sementara, maka orang tersebut akan berhasil. Di tempat lain, tepatnya di perahu saktinya, Suking sedang mumet memikirkan beberapa kejadian beberapa hari lalu. Mengapa Suking yang telah membunuh suku Duyung tidak dapat pengadilan dari puncak ketujuh? Dia juga dibingungkan dengan sikap pangeran ketiga Tuan Li yang membantu membunuh Putri Duyung. Bukan hanya itu, ketua divisi penangkap pembunuhan yang tahu jika Suking telah membunuh Pangeran Duyung, namun dia tak menangkap Suking, bahkan terkesan melindungi. Tuan putri kedua puncak ketujuh pun sama. Dia membela Suking di saat Suking bermasalah dengan klan Bajra. Suking berpikir, apakah karena dia sangat bernilai maka dia dilindungi? Namun pikiran itu terbantahkan karena kekuatan Suking tidaklah seberapa. Suking pun mengingat lagi beberapa kejadian. Dia mengingat Putri Duyung di saat di dermaga pernah mengungkap rahasia suku Duyung, dan dia menyimpulkan jika dia dilindungi karena dia telah masuk dalam rencana besar Sekte Tujuh Pupil Darah. Suking tidak ingin terlalu memikirkan rencana besar Sekte Tujuh Pupil Darah karena dia mempunyai tujuan sendiri dan harus menyelesaikan urusannya sendiri. Di pagi harinya, Suking memanggil informannya. Ia menanyakan tentang Sekte Bajra. Menurut informannya, klan Bajra telah berpindah dan tidak lagi berada di Sekte Tujuh Pupil Darah. Mereka pindah ke Dataran Merah, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Sekte Jalan Luar, musuh bebuyutan Sekte Tujuh Pupil Darah. Suking pun bergegas mengganti penampilannya dan menuju Dataran Merah untuk menumpas klan Bajra. Tak lupa, informannya memberikan peta untuk menuju ke sana. Dan berakhirlah episode kali ini, dan pastinya akan bersambung ke episode selanjutnya yang lebih seru. Bagaimana seru tidak episode kali ini? Jangan sampai ketinggalan kelanjutan cerita Beyond Time Guys hanya di channel ini. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu selalu dapat update cerita seru setiap hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam kultivator.